Halo Rek, balik lagi ke podcast kita yang kalian tunggu-tunggu, yang sebenarnya tidak juga kalian tunggu-tunggu. Dan seperti biasa, ini saya ditemani oleh teman saya yang setia ini ya, dari season pertama tidak berubah-berubah sampai sekarang tema 4. Teman saya tetap sekelompok. Nah, ini ada Angel, Audrey, DC, Kevin, Lius, Cele, ya situlah pokoknya kalian sudah melihat, kalau ngelihat dari podcast-podcast sebelumnya itu tidak mungkin berubah. Nah, kali ini kita sudah memasuki tema 4, Bro. Ini tanggal berapa sekarang? 28 Oktober. 28. 28 Ya, tinggal satu tema lagi lah. Ya, satu tema lagi lah. Semangat. Ini jadi Dua tema lagi. Oh, 2 tema lagi. Wah, percepatan kan beda ya. Karena Bahas. Tema 4 ini kita mau bahas tentang apa temanya, Rek? mengoptimalkan sumber daya alam SDA. Itu aku bahas. Sekarang ini ya, gimana kabarnya, sehat ya? Sebelum kita masuk ini ke pembahasan. Sehat. Sehat. Alhamdulillah. Ya. Sehat. Nah, itulah pokoknya. Langsung saja, ini kita mau bahas apa ini? Oke. Jadi aku bahas pertama. Oke. Jadi aku membahas sumber daya alam. Nah, sumber daya alam itu merupakan sumber yang kehidupan yang sangat penting bagi kita. Pokoknya di antara semua makhluk hidup tuh yang paling penting tuh manusia. Nah, di dalam sumber daya alam itu ada 4. Sumber daya kehutanan, sumber daya pertambangan, sumber daya alam kelautan, dan yang terakhir tuh sumber daya alam pariwisata. Jadi di sini nih aku mau bahas sumber daya pariwisata. Jadi aku ambil contoh, aku ambil artikel tentang Komodo yang ada di Labuan Bajo itu. Jadi di Labuan Bajo itu ada satu wisata yang sangat langka dan jarang ditemui di seluruh dunia. Dan juga hewan ini juga sangat langka. Jadi kamu pasti ya bakal ketemu ya di Labuan Bajo toh. Yang ngomong tapi aku ambil satu kesimpulan. Jadi baru-baru ini ada berita tentang yang di Labuan Bajo itu bakal dijadikan Jurassic Park. Wow, Jurassic. Gimana? Soalnya tempatnya ya api, dan juga ya tapi setahu di sana komodone wis mulai makin berkurang sih. Ya, karena banyak wisatawan yang datang. Gimana ini, Cherry? Menurut sisi keagamaan itu, menurutmu gimana ini? Kalau menurutku dalam kehidupan beragama itu, terutama di Katolik, itu banyak aktivitas yang bisa mengimbangi sumber daya alam yang ada. Nah, ada aktivitas yang namanya ajaran sosial gereja atau ASG. Nah, di sana itu bertujuan buat ngajak masyarakat ikut dalam mewujudkan keadilan dan perdamaian dunia. Nah, ASG ini juga terlibat dalam aktivitas-aktivitas lingkungan. Nah, kita sebagai umat Katolik bisa ikut ambil bagian dan aktif dalam komunitas lokal tempat kita hidup, seperti aktivitas yang memiliki keterlibatan dalam menjaga keseimbangan sumber daya alam gitu. Waduh, ini ya tadi yang dibilang DC ini. Artikelnya, kualitas UKM Labuan Bajo ditingkatkan, dukung wisata premium. Wah, ini dari peningkatannya menurut Anda gimana, Lius? Jadi dibagi menjadi 5. Yang pertama itu ada Renaissance, atau jadi kebangkitannya orang-orang Eropa yang menyebabkan nanti adanya revolusi industri. Orang Eropa, terus orang-orang Yunani, Romawi, yang jadi mereka nyerap ilmu-ilmu dari orang-orang Yunani dan Romawi, terus yang nanti ujung-ujungnya bakal mempengaruhi masa depan. Terus ada reformasi gereja, jadi menyambung tadi punyanya Cilik. Jadi
ini berhubungan dengan upaya perubahan tentang tatanan gereja yang menyimpang dan tidak sesuai Alkitab. Jadi antara gereja yang ikut campur dalam persoalan negara, persoalan bangsa itu tidak boleh sudah. Cukup di punya masing-masing kotaknya. Terus ada satu lagi namanya, wah susah ini, dari Jerman soalnya, Aufklärung yang Warung. aduh susah Jadi apa Gitu kalau bahasa Inggrisnya itu enlightenment, yang berarti apa, manusia itu mencari apa ya, kayak jadi dirinya gitu loh. Jadi ibaratnya banyak penemuan-penemuan yang terjadi dalam masa-masa tersebut begitu. Waduh. Nah, terus saya juga cari artikel tentang jadi bagaimana cara Leonardo da Vinci menghasilkan karya-karyanya itu yang sangat-sangat masterpiece itu dilahirkan dalam masa-masa ini demi mendukung ya pihak-pihak tertentu, begitu ternyata. Tapi itu relate-nya apa ya kira-kira? Relate ya dalam masa Renaissance ini. Oh iya, paham. Jadi dia kayak simbolnya masa Renaissance ini dilukis. Jadi apa ya, kayak perubahan kejadian-kejadiannya tuh dia yang lukis. Jadi ya kalau dilihat lukisan-lukisannya tuh nyerminkan masa-masa tersebut gitu. Walah. Ini nih saya lanjut ya, ada artikel ketiga berarti ya ini ya, dari kompasiana.com. Nah ini saya lanjut ya, ada artikel ketiga dari kompasiana.com. Optimalisasi potensi sumber daya alam Indonesia. Pak Jokowi sebagai presiden menumbuhkan optimisme bahwa persoalan lingkungan dan sumber daya di Indonesia akan teratasi dengan baik. Wah, ya jelas. Karena Jokowi yang berlatar belakang pendidikan Fakultas Kehutanan memiliki kesadaran memadai ihwal sumber daya alam. Ini ya permasalahannya di sini nih. Tata kelola lingkungan hidup, kehutanan, dan konflik pemanfaatan sumber daya alam dapat diurai dalam agenda presiden ke depan. Nah, menurut kalian ini gimana sih kalau misalnya kalian dijanjiin adanya sesuatu? Bukan dijanjiin sih, ini memang sudah agenda ya. Kalau kalian harapannya dah ke Indonesia, kalau misalnya sumber daya alamnya itu apa sih harapan kalian buat negara kita ini? Perbanyak wisata nih. Buat wisata tok ya oleh awamu. Soalnya ya wisata bagus lah. Misalnya ya, kalau misalnya banyak wisata yang menarik, contohnya wis kayak wisata di Tokyo yang Harry Potter, itu pasti banyak peminatnya, ya kak? Iya, pasti sih, jelas. Dan itu terus, juga kan bisa meningkat ekonomi kan. Iya, lautnya lumayan. Nih maksudnya ya apa? Kok ambigu ngono rek? Lautnya bagus lah. Di sini loh kayak bisa jadi bikin kayak Maldives, itu keren Pol. Itu sih. Kalau dari teman-teman yang lain ini apa ini? Apa tadi pertanyaannya? Itu kalau misalnya ini kan ada agenda buat penataan sumber daya alam. Nah, harapan kalian itu apa sih buat Indonesia ini? Jangan ada sengketa lahan lah pokoknya. Kalau mau buat lain-lain, mau buat sesuatu. Nah itu. Loh, itu ada berita loh yang mana? Itu Menteri Pembangunan Umum, rumahnya itu kena proyek tolnya sendiri. Terus gimana? Waduh. Beneran di Jakarta kejadian. Senjata makan Tuhan nih. Itu proyeknya. Terus proyeknya jalan, bro. Jalan dong. Rumahnya digusur. Rumahnya dia sendiri yang mau bangun. Ya, tapi kalau rumahnya sendiri sih tidak apa-apa ya.
Kalau rumah orang diprotes dong. Tapi ini selain itu kan tidak mungkin berjalannya mulus. Ini ada dikatakan meningkatnya jumlah persoalan lingkungan hidup dan konflik sumber daya alam di Indonesia dari tahun ke tahun baiknya menjadi acuan gitu, karena tidak mungkin tiap tahun itu berjalannya mulus terus. Gimana ini? Kalau misalnya tahun depan ganti presiden, kira-kira menurut kalian jalan gak sih ini proyeknya? Tergantung. Tergantungnya gimana itu? Budget. Ujung-ujungnya duit. Waduh. Ujung-ujungnya duit lah. Kalau uangnya tidak dibuat yang lain-lain, dibuat ditilep ya jalan semua pasti. Ya, tapi memang sih Mas. Terus ada kebijakan-kebijakan juga yang mungkin ya bisa dibilang berubah karena nanti siapa tahu yang selanjutnya beda fokusnya. Ya, Siapa tahu jadi negara militer. Ya, nggak tahu lah pokoknya. pokoknya itulah ya. Dan juga dari diri sendiri harus sadar gitu sama lingkungan, jangan menyalahkan pemerintah saja. Dari kompas.com lagi nih. Tadi Kompasiana ini sama koalisi CSO, kerugian akibat penyimpangan SDA di Kalimantan capai 30 triliun. Waduh, tadi ya sudah dibilang lius, ujung-ujungnya duit. Gimana ini? Tanggapan kalian gimana ini? Sudah bisa ditebak. Ujung-ujungnya Kalimantan lagi. Kalimantan itu kan jadi ibu kota kan ya. Ya itu beda cerita kalau yang itu. Ini mah Hati apa enggak? Apa tuh bisa dibagi gak? Jadi kita membahas tentang makanan internasional. Makanan internasional itu makanan yang sumber-sumber bahan makanannya berasal dari negara tersebut, terus mempunyai karakter makanan yang identik dengan negara asalnya. Terus makanan internasional itu dibedakan menjadi dua jenis, yaitu oriental dan kontinental. Kalau oriental itu yang dari Asia kayak Thailand, Cina, Indonesia, dan lain-lain. Kalau kontinental itu dari benua Eropa atau yang memiliki dataran yang luas. Oke. Jadi makanannya apa tuh? Makanannya kayak pizza, kebab, gitu-begitu. Jadi kemasan dalam makanan itu sangat penting karena kemasan bisa menarik pelanggan untuk membelinya. Aku kasih tips ya buat kemasan lebih bagus. Aku kasih 6 tips. Yang pertama, gunakan desain yang sederhana. Yang kedua, gunakan warna cerah dan berbeda. Yang ketiga, manfaatkan gambar yang lebih menarik. Yang keempat, tambahkan data legalitas dari lembaga pemerintah. Yang kelima, tambahkan informasi penting dengan font menarik. Yang keenam, gunakan kemasan dengan bahan berbeda dan terjangkau. Oke. Juga ya. Tapi seenak-enaknya makanan itu tetap enak makanan Indonesia deh. Thank you infonya. Itu tadi materi buat penyegaran ya, biar kalian tidak bosan bahas yang berat-berat gitu. Itu kemasannya kalau bisa ramah lingkungan juga ya, biar sama alam itu bersahabat kemasannya, ya nggak? Iya dong pasti. Nah itu cari yang bisa didaur ulang, biar nggak numpuk jadi sampah kayak itu, sampah masyarakat. Satu kalimat yang bisa membuat kesimpulan dari tema 4 ya ini. Waduh. Nah itu Bisa kita itu nggak bisa menghapus sejarah, tapi kita bisa belajar dari sejarah untuk membangun masa depan yang lebih baik ya. Katanya itu cukup mencakup semua ini deh. ya, itu buat kalian yang tadi buat kalian yang ketiduran saat mendengarkan podcast ini tadi, nah itu kalian bisa tahu intinya di belakang. Nah ini di menit berapa? Ya itulah pokoknya. Nanti kalian skip sendiri. Nah itu sebelum penutupan tadi sudah diberikan kesimpulannya oleh Kevin, dan
Jika ini bermanfaat, kalian bisa pencet like, dan kalian tidak suka, kalian bisa pencet dislike, dan jangan lupa berikan komen apa yang kurang dari kami sebagai penilaian, dan selebihnya kita berikan ke kalian. Oke, terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Kami pamit undur diri. Sekian, terima kasih podcast kami. Peace out.